Tadi kan aku bikin SIM ya, tapi nggak bisa karena kartu BPJS-nya mati. Ditolak deh jadinya. Loh, emang BPJS wajib aktif? Bukannya pas berobat doang ya? Nah, di sini nih masih banyak orang yang salah paham. Kalau misalkan kamu membuat SIM, SKCK, atau mau jual beli tanah, itu katanya BPJS-nya harus aktif loh. Tapi pertanyaannya, emang wajib ya? Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat, jelas, dan akurat terkait keikutsertaan peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan landasan hukum dan aturan-aturan yang ada di negara ini. Ini bukan opini kami ya guys, tetapi ini fakta dan ini berdasarkan sumber resmi yang ada dari negara kita. Mau tahu apa saja? Mari kita saksikan scene berikut ini. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Kenapa sih semua penduduk wajib terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan? Yang pertama, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Di pasal 14 menyatakan dengan jelas bahwa setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan sosial. Jadi, ini bukan pilihan, tapi kewajiban negara dan masyarakat. Yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di pasal yang keempat dan di pasal yang ke-13 dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah penyelenggara jaminan kesehatan dan seluruh penduduk harus terdaftar sebagai pesertanya. Artinya, sistem ini memang dirancang untuk melindungi semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, yaitu regulasi terbaru yang mengatur bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan. Jadi ini itu bukan anjuran, tetapi kewajiban hukum yang memastikan semua warga terlindungi ketika membutuhkan layanan kesehatan. Lalu, siapa saja yang wajib mendaftar BPJS? Ada semua penduduk di Indonesia termasuk bayi yang baru lahir, lalu ada pekerja formal, biasanya pegawai pemerintah, dan perusahaan yang sudah terkait dengan BPJS Kesehatan. Lalu ada pekerja informal yang biasanya mendaftarkan dengan mandiri, dengan kesadaran dirinya sendiri karena mereka tahu di perusahaan mereka tidak ada keterkaitan dengan BPJS Kesehatan. Yang terakhir adalah seluruh masyarakat miskin yang otomatis menjadi PPI atau iurannya yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa negara mewajibkan adanya BPJS? Poin-poin kuat kenapa negara mewajibkan adanya BPJS menurut ekonomi kesehatan. Yang pertama, risiko kesehatan tidak bisa diprediksi. Kesehatan seseorang bisa berubah kapan saja tanpa bisa diramalkan. Yang kedua, biaya pengobatan yang tinggi. Pengobatan sering membutuhkan biaya yang besar. Tanpa perlindungan finansial, seseorang bisa menghabiskan seluruh tabungan, menjual aset, atau bahkan berhutang. Yang ketiga, tanpa kepesertaan wajib, sistem jaminan sosial tidak akan kuat. Jika kepesertaan bersifat sukarela, biasanya hanya orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi yang mendaftar. Akibatnya, beban biaya menjadi berat dan sistem tidak stabil. Yang keempat, gotong royong. Banyak orang sehat yang akan membantu orang-orang yang sakit. Dan yang terakhir, sistem wajib di populasi yang besar dapat menyebabkan risiko terbaginya merata. Ketika semua orang wajib ikut, jumlah pesertanya sangat luas sehingga beban biaya menjadi ringan. Lalu ada pun data valid di mana BPJS membiayai lebih dari 139 triliun layanan kesehatan per tahun. Lebih dari 30% biaya habis untuk penyakit katastrofik seperti jantung, ginjal, dan juga kanker. Nah, kalau kita tidak terdaftar sebagai peserta JKN, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih. Yang pertama, kita jadi tidak bisa memakai layanan kesehatan yang ditanggung oleh JKN, sehingga biaya pengobatan bisa berpotensi menjadi jauh lebih besar karena harus dibayar sendiri. Nah, yang kedua, kita bisa kehilangan hak pelindungan jaminan sosial kesehatan yang sebenarnya disediakan negara untuk seluruh penduduk. Jadi sayang banget kan kalau nggak dipakai. Nah, yang ketiga, dalam beberapa layanan publik, status BPJS itu sering dicek untuk validasi data, tapi bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari integrasi sistem layanan pemerintah. Nah, jadi tetap penting nih untuk kita mendaftar BPJS karena ini adalah perlindungan kesehatan dasar yang sangat membantu saat kita membutuhkannya. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan bayi baru lahir itu wajib daftar BPJS loh? Maksimal 28 hari setelah kelahiran. Bahkan bayi belum punya nama pun bisa didaftarin pakai nik orang tua.